Nah, ketika dia nempel, dia kompresor bekerja. Freonnya bocor, motor fan tidak nyala, kompresornya lemah. Nah, kita urut dari kabel-kabelnya sini, dia nggak ada putus. Kecurigaan adalah di modulnya IPDM. Pergi ke modul ya. Nah, ini kalau kita asal nyambung malah rongkak. Nah, resikonya di situ, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia. Selamat sore dari bengkel AHA Motor Yogyakarta, bengkel kesayangan kita. Bagaimana Sobat Apedia di sore hari ini? Sudah saatnya sebentar lagi kita akan berbuka puasa ya Mas Din ya? Wah, iya nih. Nanti sebentar lagi ya kan saat-saatnya. Baik Sobat Apedia, apa yang mau kita bagi bersama Sobat Apedia di AHA Motor bersama Mas Hari dan kawan-kawan di sini. Baik, kita akan coba cari narasumber kita yang mungkin bisa menambah ilmu pengetahuan kita di hari puasa ini ya. Nah, ini dia nih, ada Mas Nopa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nopa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Topik dan Sobat Apedia. Wah, ini gara-gara Pak Topik ini, padahal saya mau tidur di sini, Pak. Sambil nunggu buka puasa gitu ya. Ya udah jam-jam ini, Iya, udah jam lemas, Pak. Jam 4 ya, jam Tapi lemas kita ini. pura-pura semangat aja ya kan. Biar yang nonton juga semangat. Iya, setuju. Baik. Gimana, Pak? Nova, ini sedang mengerjakan apa nih yang mungkin bisa kita share buat Sobat APD sebagai ilmu baru ya? Ya, sebenarnya pekerjaannya nih sebenarnya kalau udah selesai enak, Pak. Oke. Karena kalau di saat jam segini kan kita tes AC kan. Jadi pekerjaannya AC. Ya, dingin-dingin lah, seger kan, Pak. Ini AC Nah, nih? tes jalan sambil tiduran kan enak ya. Ya, ini AC. AC-nya nggak dingin, nggak mau dingin. Nggak mau dingin. Ya. Sebentar, ini sebelum panjang lebar kamu ngomong tentang nggak mau dingin. Siap. Ini kan kita sering ngebahas nggak mau dingin tuh. Yang umum apa? Yang paling umum adalah freonnya bocor. Freon bocor. Nah, itu faktornya banyak. Sil-sil, evaporator, kemudian dari nepelnya sini bocor, terus dari kondensor, dari kebocoran kompresor, ada banyak. Yang pasti kalau freonnya berkurang pasti ada kebocoran. Nah, pasti itu satu. Terus yang kedua, motor fan tidak nyala. Nah, itu paling sering juga. Motor fan jadi panas berarti ya? Ya, betul. Terus yang ketiga adalah kompresornya lemah. Kompresor itu yang lemah. paling sering. Jadi dia memompanya tidak maksimal. Walaupun isinya sudah bagus, penuh, kemudian motor fan-nya juga berputar kencang. Terus sama flight kompresornya bekerja dengan bagus. Nah, tetapi memompanya lemah. Tidak maksimal. Nah, itu disertai biasanya dengan bunyi, ada bunyinya. Kasar. Ya, ngorok. Ngorok. Gitu. Kompresor ngorok gitu ya? Ya. Itu pasti panas itu. Itu nggak dingin. Karena itu juga nanti akan menjadi faktor buntu juga. Nah, buntu itu juga mempengaruhi nggak dingin juga. Kadang malah bisa jadi ngefrost, bisa jadi nggak dingin. Nah, itu banyak faktornya. Nah, tapi kalau ngefrost itu berkaitan sama termostat juga. Oh, termostat ya. Mengatur suhu ya. Mengatur suhu. Oke. Kalau model cut off ya, magnet clutch yang model cut off. Kan enggak, kalau mobil-mobil yang sekarang kan udah otomatis tuh. Jadi sekali ngeklat dia pakai solenoid. Nah, itu. Jadi solenoidnya cuma buat buka jalurnya. Jalurnya si freon. Baik. Nah, untuk kasus mobil yang depan ini umum atau luar biasa? Ini sebenarnya umum, Pak. Umum. Sebenarnya umum. Tapi umumnya orang umum, Pak. Ini gimana ceritanya nih? Ya, maksudnya agak unik. Oke. Jarang kita temui. Ya, gimana ceritanya awalnya datang ke sini? Dari penyakit ini mungkin lebih minim lah daripada kayak kebocoran AC atau motor mati dan lain-lain. Nah, ini dia nggak mau ngeklat, padahal dia klat kompresornya baru ya, Pak ya. Nah, udah baru, terus ini kan udah ada isinya juga. Nah, dia nggak mau ngeklat bukan karena dia kan modelnya yang cut off. Nah, cut off itu dia bisa coba kita carikan dulu, Pak. Contoh dinamo. Klatnya, ya. Oke, baik. Nah, ini, Pak. Udah kita carikan contohnya. Sekarang kita buka dan kita tidur. Enggak. Gini mana? Nah, ini kan model yang cut off. Jadi dia mainnya putus nyambung terus. Oh, ini cut off maksudnya ya? Modelnya cut off. Nah, ketika ini terpasang, ini kan ada pulinya, kemudian dia ada magnetnya. Ya, ini magnet. Nah, sehingga bisa menarik si ini pulinya ini. Ya. Nah, ketika dia nempel, dia kompresor bekerja. Nah, ketika dia terlepas,
dia nggak bekerja, jadi dia free. Yang muter cuma pulinya aja. Ini nggak ngikut. Nah, karena kan dia terhubung langsung ke kompresor ya sini. Nah, kadang nggak ngeklat itu bisa terjadi karena ini terlalu renggang. Sebenarnya ini ada speknya, ya ada setelannya. Jadi nanti di dalamnya sini terdapat kayak ring-ring gitu Pak buat penyetelnya. Nah, kasusnya di mobil ini, walaupun dia model cut off, dia sudah spek. Celahnya sudah spek. Nah, akan tetapi setelah kita cek di arusnya dia nggak ada. Nah, permasalahannya di situ. Harusnya nggak ada. Harusnya nggak ada. Itu dari awal datang ke sini udah seperti itu. Udah. Nah, setelah pengecekan, seharusnya kan tetap ada fuse-nya. Semua rangkaian itu pasti ada fuse-nya, ada sekringnya. Nah, di sekring ini Pak, di AC kompresor. Bongkar apa namanya nih? Bongkar ini namanya IPDM. Atau istilah fuse box. Nah, pakainya fuse box. Cuma kan dia modelnya ada modulnya, makanya namanya IPDM. Jadi ada modul-modulnya sini Pak. Nah, ini kan AC kompresor. Nah, ini kita cek fuse-nya. Ini kan kebetulan sudah saya lepas ya. Itu ada. Maksudnya nggak putus. Nah, masih nyambung. Nah, kita urut dari kabel-kabelnya sini, dia nggak ada putus. Nah, kecurigaan adalah di ininya, di modulnya IPDM. Ini ke modul ya. Uniknya pabrikan Pak. Itu curangnya pabrikan. Itu relay-relay kayak begini nih. Nah, dia nggak ada gantinya. Ditanam itu ya? Ya, sebenarnya bisa diganti. Asalkan kalau ada gantinya. Masalahnya nggak ada gantinya. Ya, ini kecurigaan ada di relaynya, salah satu relay ini. Padahal kalau mobil tempo dulu relaynya terbebas ya? Ya, terbebas. Dibuka ya? Itulah enaknya. Nah, apalagi kalau modul-modulnya sini. Ini kan ada kontrolnya kan. Nah, kecurigaan di sininya. Karena ketika dia sinyalnya masuk, dia ada, akan tetapi dia nggak mau keluar di pinnya ini. Yang di AC. Nah, kecurigaan di sini. Nah, uniknya di situ. Karena kalau relay Pak Topik kan mungkin sama sobat HPD kan juga sudah mulai paham ya kalau cara kerja relay itu kan kayak saklar pengaman. Benar. Nah, ketika dia udah sering lama dipakai dengan ini kan umurnya udah berapa nih? 10 tahun ya mungkin. 10 tahun lebih ya. 13. Anggap aja paling muda 2013 ya. Udah 10 tahunan. 2015 kan juga 10 tahunan. Dia bekerja terus AC mati. Otomatis kan dia dalam relnya kan pasti akan kotor ataupun terkikis. Nah, kalau kita buka di biasa relay yang besar-besar itu Pak. Yang kotak. Terus kadang transparan. Kan kalau udah jelek kan pasti ada warna hitam. Iya, benar. Itu yang menyebabkan panas kemudian muncul kotoran di situ. Nah, sekarang kalau kayak begini kan nggak bisa dibuka, dibersihkan kan nggak mungkin kan? Itu nggak ada yang jual tuh? Ya paling copotan, kalau nggak pesen mungkin di luar. Copotan maksudnya copotan utuh segini atau copotan satu-satu? Kalau beli biasanya kan copotan kan beli satu ini. Cuma kalau orang repair itu yang ecu atau modul-modul kayak gini, itu kemungkinan dia kanibal. Kanibal. Mungkin di sana ada yang rusaknya A terus B-nya masih bagus gitu ya. Gitu. Jadi makanya mereka yang tukang servis kayak gini lebih paham. Punya stoknya kadang punya stoknya biasanya. Terkadang sama modul mobil lain kadang-kadang sama. Yang penting istilahnya apa ya? Pabrikan pengeluarannya sama. Misal kayak gitu Pak. Baik. Nah, Mas Bapak, ini kan sudah ketahuan arahnya adalah ke modul ini. Ya. Nah, ada dua yang dilakukan. Yang pertama tadi kan membeli yang baru atau mencari yang apa namanya? Yang aftermarket, copotan segala macam. Tapi ada nggak cara lain biar AC-nya tetap hidup, tapi tidak membeli modul? AC-nya tetap hidup. Sebenarnya bisa saja Pak. Dulu kan kita juga pernah ini ya. Pernah. Ya pernah kan waktu sebelum pembangunan dulu. Ya kan yang di AC juga yang kita bikinkan relay di luar itu. Solder itu ya. Bisa. Cuma kadang-kadang kalau relaynya kita identifikasi dia 4 kaki, dia simple 4 kaki kayak relay seperti biasanya yang besar-besar itu Pak. Itu masih bisa. Cuma kalau yang ini dia kan modelnya 5.
kaki. Nah, 5 kaki. 1 2 3 4 5. Begitu juga dengan ini yang besar ini juga 5. 1 2 3 4 5. Nah, ini kalau kita asal nyambung malah rongkak. Nah, resikonya di situ, Pak. Jadi kita walaupun mau memperbaiki juga memikirkan efek sampingnya. Ya. Oke. Gitu. Baik. Nah, yang sebelum dulu yang pernah kita buat video tentang Mas membuat tambahan relay, itu berhasil. Berhasil alhamdulillah Sampai sekarang. Yang pasti kan butuh persetujuan juga. Oh, iya ya. Persetujuan sama customer, Pak, ini nggak ada barangnya. Kemungkinan bisa saya modif seperti ini. Cuma kedepannya nggak tahu. Ini ternyata sampai sekarang masih aman. Efek lain itu apa sih dengan AC? Apanya jadi sering dia sering nggak kurang panas gitu? AC-nya nggak normal aja? Normal aja. Oh, oke. Secara fungsi kan sebenarnya sama. Cuma bedanya mungkin di ini ya. Estetikanya tampilnya Ya, estetika di luar mungkin gitu ya. Terus sama ampernya biasanya. Oh. Kan setiap relay gini kan ada kapasitas ampernya. Oke. Kalau yang kotak-kotak gede itu biasanya paling 40, 50, 60-an. Yang ini? Oh, yang ini kurang tahu, Pak. Nggak ada ininya kan. Sekitaran segitu. Baik. Nah, kalau sudah diidentifikasi bahwasanya ini nyambungnya ke sini itu masih bisa. Cuma kan dia sebenarnya walaupun 5, cuma dia nggak sekedar 5 kaki pada umumnya. Nah, gitu. Makanya resikonya di situ nanti. Cuma kalau dia 4 kaki sudah nggak saya ambil pusing. Udah saya gantikan kayak biasanya. Emang relay 5 kaki nggak ada? Relay 5 kaki ada. Cuma relay 5 kaki ini kan dia basicnya gini, Pak. Istilahnya gini lah, ada 2 jalur ya. Oke. Ketika waktu dinonaktifkan yang nyambung ini. Ketika dia diaktifkan dia nyambung sebelahnya. Yang ini mutus. Jadi mainnya gantian gitu. Cuma kalau yang ini kan berbeda. Waduh. Gitu. Baik. Yang mobil kemarin yang Mas perbaiki itu apa? Livina? Atau Epalia? Livina ya? Livina. Berbeda dengan ini? Berbeda. Wah. Berbeda. Suatu beda. Ini Mas Nova akan melakukan asalkan kalau riset ini. Kalau ada penggantinya ini yang sama, bisa lah, maksudnya untuk memperkecil persentase rungkatnya. Iya, lebih mudah tinggal di ini ya, ganti ya. Coba gitu. Baik, Mas Nova, ini kalau kita bisa cari nih, apa sih penyebab kerusakan seperti apakah hanya gara-gara usia? Yang pasti usia, Pak. Usia aja? Yang pasti usia. Ini kan bentuknya kayak gini, Pak ya. Anggap saja gini lah, ini kan relay semua ini. Relay semua. Kan nggak mungkin misal ini lampu. Bisa jadi ini juga relay ecu juga. Nah, tinggal mana nanti yang ketahanannya paling ini gitu. Nggak semuanya sama ya? Ya, maksudnya nggak semuanya sama. Wah, nanti yang kena AC-nya enggak. Oke. Jadi memang dari si umur relaynya. Gitu. Baik. Harganya berapa sih kalau baru? Kalau baru, kurang tahu ya, Pak ya. Jutaan ya? Jutaan. Kalau copotan tergantung yang jual. Ada yang 1.500.000, ada yang 2 juta, ada yang 2.500.000. Waduh. Tapi rata-rata 2 jutaan ke atas. Tapi bagus biasanya kalau beli copotan. Atau ada garansi? Ya biasanya tergantung si penjualnya. Ada garansi, ada enggak. Ada yang garansi cuma pasang normal sudah. Gitu. Oke. Baik. Mobil tahun berapa sih, Mas? Sudah mulai kayak gini modelnya, ada modul. Jadi apa namanya? Sudah terpusat dalam satu modul kayak gini relay-relaynya. Yang pakai modul begini. Iya, 2008 kan udah, Pak. 2008. Livina kan 2008. Iya, sudah punya. Tergantung ini sih, kalau Nissan pakainya modul kayak gini. Kecuali yang ini ya. Apa Toyota? Serena C24. Oh iya, T30. itu belum. Itu yang gede-gede itu. Kalau setelahnya itu udah. Kan 2006 ya? Iya, dia 2006 duluan keluar kan? Iya. Bahkan 2010 masih sama. Sama kan C24. Iya. Gitu. Oke, baik. Berarti mobil produksi tahun kendaraan tersebut itu mempengaruhi model dari modul relay ini ya. Sama suka-suka insinyurnya, Pak. Baik, Sobat Media, ini sudah penjelasan dari Mas Nova tentang AC tidak mau hidup. Clutch ya. Tips terakhir dari Mas Nova tentang AC, bagaimana perawatan Mas Nova? Perawatannya sebenarnya nggak terlalu kayak mesin ya. Ya mungkin berapa
kilometer mungkin perlu di ini ya apa? Bersihkan atau diganti freon? Iya, diganti freon. Oh. Di recovery. Istilahnya di recovery. Nanti dimasukkan oli yang baru lagi. Ganti oli. Ya istilahnya gitulah. Baik, Sobat Apedia, penjelasan yang menarik dari Mas Nova menambah ilmu pengetahuan kita tentang AC. Ternyata tidak selamanya AC itu berhubungan dengan yang mekanikal ya. Ya. Ternyata kasus AC juga ada yang berhubungan dengan listrik. Ya, listrik. Nah, jadi kalau udah kelistrikan puyeng. Puyeng. Apalagi puasa Puasa sore-sore aduh puyeng, Pak. Aduh, puyeng si Mas Nova. Ini tadi sempat mau saya tinggal tidur, Pak. Mencari ilham ya. Padahal ilham di mana ilham? Ilham di utara, Pak. Rakit mesin. Baik, makasih Mas Nov. Ya, Pak, sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita sharing hari ini di bulan puasa Ya. mendapatkan lebih banyak pahala, Pak. Amin. Mudah-mudahan juga teman-teman juga mendapatkan ilmu dan hikmah dan pahala juga menonton kita ya, Pak ya. Jangan lupa di-share ya. Ya, jangan lupa di-share sama komen ya, Pak ya. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.